Anda sampai menuduh misalnya Pak Jokowi adalah seseorang yang menjalankan kekuatan untuk mengintervensi keputusan pengadilan, please gitu ya, tolong sampaikan petunjuknya mana. Ya, gak harus kita tunggu saja, kita tunggu saja. Nggak usah kemarin, karena kalau kita bicara fakta, kemarin baru ada fufu fakta. Ya, jadi belum ada fakta sebenarnya, tapi nanti akan ada. Tuhan itu tidak pernah tidur, Mas. Jadi Gusti Allah tidak sare, dan tinggal tunggu saja. Banyak yang jelas, PR-nya banyak, Mas Aiman. Saya ingin tadi banyak sekali kemudian termasuk kaosnya Mas Roy Suryo. Saya ingin adil kesempatan untuk Bung Ade menyampaikan. Bung Ade, sebenarnya pas nggak sih, pantas nggak sih Mas Roy pakai kaos seperti itu? Pantas. 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 Maksud saya begini, ya dalam karena ini di medsos kan juga sempat rame ya. Iya, iya. Bahkan teman saya juga jualan kaos ini. Korban Mulyono gitu? Korban Mulyono yang dia pakai kaos itu dan bilang bahwa kalau mau beli di Tokped ada gitu kan, ya. Dan nanti uangnya disumbangkan buat ICW. Kalau nggak salah begitu ya. Betul. Termasuk ini kan Anda. Ini memang di negara ini, bangsa ini harus terbiasa dengan hal-hal semacam ini. Kenapa? Pembenci? Ya kelompoknya Bung Suryo ini kan pembenci Jokowi, ya. Jadi kita pengkritik keras, bukan pembenci lain. Ya boleh kan. Ya, saya boleh menggunakan istilah pembenci kan? Boleh. Karena dalam apa kritik yang boleh dong, tapi benci kan nggak boleh. Gimana? Bedanya apa? Boleh dong. Masa nggak boleh membenci? Boleh. Membenci, memaki itu boleh. Kita mengkritik, Mas. Ya. Nggak apa-apa. Itu kan itu ya eufemism ya. Ini mahasiswa juga tahu lah. Ya, ini cara-cara benci sama kritik tuh jelas. Ya. Yang nggak jelas dulu ketika Prof Harso tuh membedakan nebeng sama nggak nebeng dulu. Lanjut itu. Ya. Itu yang lalu. Saya bisa merasakan kok cuplikan-cuplikan yang Anda gunakan, ya referensi yang Anda gunakan, diksi yang Anda gunakan itu semua menunjukkan bahwa Anda itu memang anti Jokowi. Yang adalah oke, dalam demokrasi itu boleh loh. Nggak ada masalah sama sekali. Anda mau menghina saya sekarang, Ade Armando penjilat Jokowi atau Kaisang? Ya, oke buat Mas Ade, tapi dilaporin, dia ada 2 laporan. Dia dilaporkan. Iya. Tapi kan tidak pernah sampai ke tahap pengadilan. Jadi di Indonesia ini buat teman-teman. Kan sempat di penjara loh Mas Roy. Oh sempat ya? Sempat di penjara. Yang akhirnya pada saat di pengadilan sama sekali tidak terbukti. Aneh juga itu. Iya. Berapa bulan Mas Roy? Ini kita buka berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan di Pengadilan Negeri Jakarta sama Mahkamah Agung. Ditahannya berapa lama? Ditahannya 9 bulan. 9 bulan. Anda sempat ditahan 9 bulan? Sempat ditahan 9 bulan. Di lapas mana itu? Apa namanya? Salemba. Salemba. Ya, jadi ditahan beneran loh ya. Enggak yang kayak cuman ditahan tapi sebenarnya nggak pernah masuk itu. Saya ditahan beneran. Nah, buat teman-teman, jadi ada hal-hal yang memang masuk sebagai sesuatu yang dianggap melanggar kebebasan berbicara. Maksudnya adalah dalam kasus Mas Roy dia dianggap menghina agama. Betul ya? Dan itu nggak terbukti. Iya betul, saya tidak mempersoalkan itu. Tapi sekarang seperti kata Ade Armando itu tolol gitu ya. Ade Armando penjilat Jokowi itu boleh. Ya, Anda boleh melakukannya. Bahwa ada orang yang mengadukannya ke polisi adalah soal lain. Ya, karena boleh juga orang mengadukannya ke polisi. Tapi dari pengalaman saya, kalau cuma persoalan speech semacam itu nggak pernah sampai orangnya itu masuk penjara. Ya, karena itu dianggap sebagai tidak memenuhi syarat untuk diadukan ke polisi. Banyak bang ada yang gara-gara bilang kalau misalnya IKN itu sahabat kita Bang Edi itu, IKN itu adalah tempat jin buang anak. Ya, padahal terakhir kemarin dia juga bilang sendiri bahwa itu jangan sampai jadi tempat jin buang anak loh. Itu diarahkan ke Sarah itu ya? Lah iya. Itu masuk loh itu bang. Dan masuk sampai di penjara? Masuk, Mas Edi masuk penjara. Edi Mulyadi? Iya. Oke. Nah, saya minta maaf, saya nggak bisa bantah karena saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Cuma sebetulnya hukum kita tuh mengatakan bahwa memang nggak boleh hal-hal yang dianggap sebagai menodai agama, ya, atau memfitnah, pencemaran nama baik. Kalau Anda menuduh saya mencuri, padahal saya tidak mencuri, saya bisa menuntut Anda, Tapi kalau Anda cuma bilang bahwa saya itu penjilat, bahwa saya itu pembohong, saya pengkhianat demokrasi gitu ya, itu Anda boleh melakukannya. Dan kalau itu terjadi, saya misalnya membela Rocky Gerung. Ketika Rocky Gerung itu diadukan, ingat gak yang sampai ada keriuhan di depan kantor polisi itu? Waktu itu saya cuma bilang, Rocky itu cuma bilang Jokowi tolol apa gitu ya. Jangan menggunakan kata itu, karena kita banyak ditonton oleh anak yang mungkin di bawah umur. Oke. Jokowi nih gitu ya. Nah, saya ketika itu bilang,
Ya boleh dong, itu haknya Rocky Gerung untuk mengatakan Jokowi adalah semacam itu, tit itu ya. Dan alhamdulillah dia akhirnya tidak dipenjara ya. Bung Azhar juga di film apa? Enggak, Anda tuh diajukan ini penelitian. Ya enggak, dia bikin pernyataan di podcast kalau nggak salah bahwa ada kaitannya sama Pak Luhut ya. Tapi toh akhirnya beliau ini selamat ya, dibawa ke pengadilan. Kalau nggak salah nggak sempat ditahan sih. Betul nggak? Tidak ditahan dan melakukan judicial review, uji materi. Ya, betul. Dan jadi, menang di Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi yang saya ingin katakan. Tapi kalau nggak menang ditahan juga. Oh iya. Termasuk saya. Termasuk Bung Aiman. Anda harus tahu ya bahwa itu terjadi di Indonesia. Tapi artinya apa Bung Ade? Ya menurut saya, kembali ke pertanyaan Anda tadi mengenai kaosnya Bung Roy Suryo itu. Walaupun saya menganggap ya enggak lah, masa Anda adalah korban Mulyono? Kalau Mulyono itu maksudnya Jokowi ya? Itu yang saya mau tanyakan, apakah semua ini adalah orkestrasinya Pak Jokowi yang disebut Mulyono? Itu kan artinya orang akan berpikiran seperti itu, bahwa yang di penjara ini adalah ulahnya Pak Jokowi atau Mulyono tadi. Itu yang saya mau tanyakan. Kalau yang itu saya bantah. Bantah, oke. Saya bantah karena begini. Jadi nggak relevan kaosnya Mas Roy? Bukan yang nggak relevan. Karena kan kaitan begini. Gini sebentar. Di penjara. Iya, kemudian Mas Roy menyatakan bahwa saya ini korban Mulyono, kan gitu. Ya enggak dong, kalau itu kan yang menuntut dia bukan Pak Jokowi soal dia menghina, tanda petik ya. Di tuduhannya kan dia menghina. Putusan pengadilannya begitu. Apa? Putusan pengadilannya adalah saya dituduh telah menyerang kehormatan seseorang yang dipilih oleh lebih dari separuh rakyat Indonesia. Pertanyaan saya satu, siapa yang menuntut Anda? Ya hakim dong, yang jaksa yang menuntut jaksa. Jadi saya mau bilang, yang menuntut Roy Suryo bukanlah Jokowi. Jelas Pak Jokowi bukan jaksa, gimana sih? Enggak, jangan bicara dengan nada meremehkan begitu. Iya. Ya, saya hanya ingin mengatakan, pertanyaan yang Bung Aiman tadi adalah, apakah di belakang orang-orang yang akhirnya ditahan seperti Roy Suryo, ya, itu ada Pak Jokowi di belakangnya. Betul, pertanyaan saya itu. Saya membantahnya. Kalau Anda punya bukti yang menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi yang menjadi mastermind dari upaya untuk memberangus kebebasan berekspresi ini, silahkan diungkapkan. Saya tidak percaya. Saya adalah orang yang percaya dari pengalaman saya selama ini bahwa Pak Jokowi itu sangat care, concern, peduli, melindungi kebebasan berekspresi. Dia adalah presiden yang berulang kali meminta agar undang-undang ITE itu direvisi, diubah, ditulis ulang, ya. Tapi yang menolak siapa? DPR-nya. Karena buat teman-teman harus tahu ya, pembuatan undang-undang itu tidak dibuat atas dasar instruksi presiden. Bisa dua pihak yang melakukannya, mengurusnya, merancangnya. DPR bersama pemerintah duduk sama-sama. Nah, presiden sudah bilang ini nggak sehat nih. Oke. Ya. Jadi maksudnya nggak mungkin itu ulahnya Pak Jokowi. Undang-undang ITE yang menjerat saja mau dikurangi kok oleh Pak Jokowi, itu kan? Itu maksud saya. Oke. Ya. Bung Roy ada pernyataan situ? Ya, cuman memang selalu orang tuh pasti punya cara, Mas Aiman. Cara untuk melakukan dengan invisible hand, cara untuk melakukannya dengan... Nggak perlu dengan orangnya langsung? Nggak perlu dengan orangnya langsung. Oke, ini kita nggak bicara siapa-siapa nih ya? Iya, di mana saja terjadi. Dan perlu juga mungkin orangnya tidak perlu kelihatan, tetapi orang-orang di seputarnya kelihatan. Termasuk kemarin ketika ada yang melaporkan saya, yang terakhir melaporkan tuh orang-orang yang mengatakan pasukan berani mati. Wah. Ini lewat beda dengan Pas Bata tadi? Iya, lain lagi. Ya gitu. Pas Banyak Bata juga dilaporin. Pas Bata itulah pasukan bawah tanahnya Jokowi. Itu nulis juga di situ dia. Jelas betul. Pas Bata Jokowi. Pas Bata Jokowi. Pasukan bawah tanahnya Pak Jokowi. Ya. Saya juga jadi lucu. Pasukan bawah tanah kok muncul ke atas tanah. Ya, itu kan nggak konsisten juga. Mungkin yang bersangkutan tidak pernah memerintahkan. Mungkin mereka menjilat. Mereka sendiri mungkin yang ingin menjilat yang bersangkutan. Bisa jadi. Tetapi kan mendiamkan saja dia. Kalau dia nggak setuju harusnya dia bilang, kamu nggak usah mengatasnamakan saya loh. Nah itu baru. Itu saya angkat jempol kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan membiarkan saja mas. Ada pasukan-pasukan. Dalam 10 tahun terakhir. Iya. Itu adalah gaya Pak Jokowi. Bahwa kalau dia dihina ijazah SMA-nya itu palsu.
Apakah dia membantahnya? Iya, dia bilang enggak, saya lulus SMA. Tapi apakah dia kemudian menuntut balik orang-orang yang mengajukan? Memang tidak. Tapi kan itu yang saya bilang. Sayangnya pengadilannya kan sampai dengan saat ini tidak berhasil atau tidak bisa membuktikan, ya, karena ada sistem. Ya kita tunggu saja lah Mas Ade. Kita tunggu saja. Mungkin kemarin karena masih ada invisible hand yang ada. Tetapi kalau maksudnya itu sudah invisible hand yang merupakan ya namanya invisible hand, kita nggak bisa nuduh kan. Ya karena invisible kita gini ya. Kita bicara tentang fakta ya. Saya bukannya sekedar ingin mencari-cari. Saya bukannya ingin mengatakan mana buktinya. Tapi kan kalau Anda sampai menuduh misalnya Pak Jokowi adalah seseorang yang menjalankan kekuatan untuk mengintervensi keputusan pengadilan, please gitu ya, tolong sampaikan petunjuknya mana. Ya, gak harus kita tunggu saja, saja. Gak usah kemarin, karena kalau kita bicara fakta kemarin baru ada fufu fakta, ya. jadi belum ada fakta sebenarnya. Tapi nanti akan ada. Tuhan itu tidak pernah tidur, Mas. Jadi Gusti Allah tidak sare dan tinggal tunggu saja. Banyak yang jelas PR-nya banyak Mas Aiman. Yang kemarin tuh nunggu supaya terbukti. Misalnya apa? Misalnya soal SMK, ya SMK sampai sekarang juga tidak terbukti kebenarannya. Penjualan maksudnya. Penjualannya. Okay. Terus soal Fufu Fafa tadi, ya itu clear betul, akan kita kejar betul. Karena maksudnya gini, itu sudah jelas-jelas ada unggahan hate speech ketika 10 tahun yang lalu bahkan menghina presiden kita sekarang. Pak Prabowo, ya gitu, dengan mengatakan keluarganya, gitu ya, itu ada banyak sekali ujarannya sangat. Tapi kan kemudian kalau itu bukan yang bersangkutan, sudah jelas seperti kemarin Mas Ade. Kalau bukan itu Mas Roy yakin bahwa itu adalah, kayak sebut aja misalnya Mas Gibran gitu. 99,9% itu adalah wapres sekarang, Gibran Raka Buming Raka. Clear. Yes. Technically kami sekedar menunggu. Ya. Kalau Anda mengatakan 99,9%, kurangnya kan tinggal 0,1%. Ya. Please berikan itu kepada publik. Iya. Sehingga kita udah banyak di mana-mana Mas. Udah banyak. Nggak ada, buktinya nggak ada. Kok buktinya nggak ada di mana sih? Buktinya sudah jelas. Oke. Welo itu. Bisa saya tengahi? Silakan. Ini aja. Ini Gerindra seneng ini. Ya saya harus tengahi sebagai orang yang mungkin sedikit lebih muda dari senior saya di sini. Saya pengen sedikit lebih bijak. Kita beranggapan lah, ya kan? Let's say lah ya, bahwa akun Fufu Fafa ini kita anggap adalah akunnya Mas Gibran. Kan seperti itu. Ya. Itu kalau dari terminologi yang dia sampaikan oleh Mas Roy. Betul. Tapi efek dan dampaknya itu apa sebenarnya? Yang ini kan korbannya adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo santai-santai aja tuh. Itu satu. Jadi beliau nggak baperan soal masalah itu. Nanti dulu. Bagus. Ya, nah itu beliau nggak baperan masalah itu. Bukan hanya Fufu Fafa. Yang mungkin 1/4 yang masuk kabinet itu pernah mengkritik dan mencaci maki Pak Prabowo. Termasuk PSI. Termasuk beliau. Termasuk PSI pada saat itu memberikan award. Saya ikut yang melaporkan. Masih terdata itu di Polda Metro Jaya. Tapi PSI-nya kan orangnya kan enggak. Iya. Dulu kan artinya apa? Kakak Grace kan. Ya. Grace kan nggak masuk kabinet. Tapi apa? Yang ingin kita ajarkan bahwa, ya kan, kita harus ada terminologi tentang masalah lawan, musuh, ya kan. Kita berlawanan, tapi kita tidak bermusuhan. Itu dulu yang penting. Berlawanan, bertanding, tackling. Selesai dari situ, selesai pertandingan, the game is over. Salaman kita pelukan, kayak main bola aja udah. Kan seperti itu. Okay. Bukan bermusuhan. Kalau bermusuhan, selesai pertandingan masih ngomel. Nah ini yang coba dicontohkan oleh Pak Prabowo. Bahwa ketika pertandingan sudah selesai, ayo gabung-gabung dulu dengan kita. Nggak, tapi ini menarik nih, Bung Hendarsam. Oke, katakanlah Fufu Fafa punya Mas Gibran. Efeknya apa sih? Itu pertanyaan bagus, Mas Roy. Efeknya, kita tidak rela saja punya seseorang yang memang punya jiwa dan itu nggak bisa hilang. Bahkan kata seorang dokter, ya itu anak ini sudah otaknya sebagian sudah saya sampaikan. Saya tahu dokter tuh, saya kebetulan ini kok ada seorang dokter ini caci maki Jokowi mulu ini kan, saya lihat kan track recordnya ya. Itu tiap hari tuh dokter T
stay itu yang ngomongin Jokowi aja terus. Jadi masalah itu sebenarnya saya rasa ya kan, ya ini masalah. Bukan hanya dokter itu, Mas. Iya, salah seorang psikolog forensik juga mengatakan si Fufu Fafa ini berbahaya. Ya sekarang masalahnya gini, korbannya adalah Pak Prabowo. Nah ibaratnya, saya kasih analogi nih biar gampang ya, secara filosofi ya. Ini ada 2 orang, ya kan, temenan. Habis itu ada temennya yang ketiga atau tetangganya deh ngelihat. Kau itu lu diomongin tuh, dikata-katain tuh. Habis itu yang dikatain, enggak kok biasa aja, kok nggak ada masalah apa-apa. Ya kan? Tapi lu nggak boleh gitu dong. Lu harus ini dong. Itu nggak beres tuh sama lu. Enggak, udah gua nggak mikirin masalah itu. Yang penting lu, gua sama dia. Ayo yuk kita barengan yuk, kita bangun bangsa ini. Kita rukun-rukun aja. Yang jadi pertanyaan, pihak ketiga yang ngomporin ini motivasinya apa gitu loh. Kita ya kan aneh kan gitu kan. Aneh gitu. Salah Mas Aiman. Ini bukan ngomporin, Mas. Ya, ini demi bangsa. Iya. Kita tidak rela ada seseorang yang memang dia, oke lah dia udah terpilih sekarang. Tidak rela seseorang yang punya latar belakang seburuk itu, ya, sejahat itu, sekejam itu, sesadis itu terbiarkan saja nanti. Karena ini akan berbahaya. Nantinya akan berbahaya. Mas mungkin baru akan ngalami beberapa tahun lagi, ya, ketika kemudian berkata, oh ya Mas Roy ternyata dia begitu. Sama seperti halnya 10 tahun yang lalu, ketika Mas Aiman, saya mementaskan pentas wayang dengan judul Petruk Jadi Ratu. Waktu itu nggak ada orang yang percaya bahwa Petruk ini memang nanti akan berkhianat betul terhadap pelaku. Dan ternyata itu terbukti mengkhianati partainya. Baru orang-orang sekarang mengucapkan terima kasih kepada saya, Mas, bener ya Mas ya, 10 tahun yang lalu Mas sudah mentaskan itu, 2014. Mentaskan itu di kantor Kemenpora. Ya ngerti saya. Jadi prinsipnya ya, yang saya coba tangkap dari pelajaran dan kehidupan dari Pak Prabowo, everybody is changing gitu loh. Semua orang. Pak Prabowo clear, tidak ada masalah dengan Pak Prabowo. Pak ya kan? Prabowo-nya clear. Bang Ade Armando bisa berubah, ya kan? Sangat. Secara kontekstual ya. Artinya pada saat itu mungkin beliau belum tahu Pak Prabowo seperti itu. Anggaplah Fufu Fafa pada saat itu belum tahu, ya kan? Belum tahu karakter Pak Prabowo itu sebenarnya seperti apa, ya kan? Setelah tahu, oh beliau ternyata pakai ini lah. Oke. Ya, ini tapi bukan Pak soal Ade karakter. Armando nggak jadi wapres. Itu masalahnya. Enggak, menurut saya konteksnya di boleh situ. nggak saya komentar? Saya komentar sedikit. Saya mau fokuskan aja. Terusin aja ributnya terusin. Saya mau Sebentar. saya mau katakan bahwa sebetulnya kita izinkan saja mereka mengejar terus Fufu Fafa ini, dan kalau sampai ternyata terbukti, ungkapkan saja kepada publik. Kalau mau memang dibawa ke pengadilan, silahkan. Dan kita nggak punya masalah dengan itu. Ya, sekarang masalahnya, kalaupun itu sampai nanti, saya nggak tahu dia. Dari sisi pembuktian juga itu, saya orang hukum ya, sisi pembuktian juga susah ya. Yang kedua, susahnya apa Mas? Enggak, udah, nanti selesaikan dulu ya. Yang kedua, dari esensi yang ingin kita ajarkan ke bangsa ini, untuk apa? Untuk apa? Kita ini mau persatuan. Jadi udah gitu loh. Bukan saya nggak ngomongin nggak bisa seseorang yang sudah pernah melakukan seperti itu terus dimaafkan gitu aja. Ini bukan soal dimaafkan. Dia berpotensi untuk berbahaya bagi Republik ini. Saya warning itu aja. Fufu Fafanya ya? Iya anaknya. Ya, Fufu Fafanya kan bukan Mas Gibrannya ya. Mas Roy, ini harus dijelaskan juga. Maksudnya berbahaya untuk Republik ini apa? Kan bicara misalnya ketik ya. Memang kadang-kadang jari itu suka luar biasa, apalagi 2014. Misalnya orang kan berpikir seperti itu. Mas Roy, saya nggak usah jauh-jauh. Satu aja. Ya. Satu aja juga. Dia nggak jujur gitu aja udah. Ya. Udah jelas BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, menurut bocor Alus Tempo, mengatakan kalau Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Udah ada gini Mas. Menurut adiknya Kaisang Pangarep itu jelas dia ditanya, ini kamu, jawabnya bukan, tanya Korea. Ini dia nggak jujur. Soal sikap maksudnya ya. Soal sikap dia udah nggak jujur. Sorry, Kaisang nggak bilang. Enggak, gini. Di bocor Alus Tempo bilang begitu. Kaisang nggak bilang begitu. Di bocor Alus Tempo kalau begitu bocor Alus Tempo itu bohong. Ya udah. Nggak ada Kaisang bilang begitu. Gini, Bung, ini udah kepanjangan, gini lah. Kalau kemudian mengatakan tentang jumlah biji orang cuma 1 dianggap benar, ulang saja lagi. Kalau kemudian menghina orientasi seksual seseorang dan mengatakan homo, ulang saja lagi. Pembiaran kita akan berdampak pada pengulangan yang sama di kemudian hari. Kenapa ini jadi penting?
Ini bukan persoalan siapa, kenapa, tujuannya apa, nggak penting. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Setuju nggak kita bilang homo? Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo sekian lama, tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Tidak pernah. Saya mengkritik pelanggaran HAM-nya, ya pelanggaran HAM-nya. Saya mengkritik yang lainnya, itunya. Nah, saya mau bangsa ini kita bangun dengan cara berpikir yang tidak ada kebencian. Mungkin Ade Armando bisa bilang, silakan benci. Saya bilang tidak boleh benci. Berbeda tidak berarti membenci. Nah, itu harus kita hormati. Itu loh. Banyak orang bilang, lu anti Prabowo. Iya, dalam konteks sejarah, saya harus berdiri dalam posisi itu. Tapi pernah nggak saya ngomong soal seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahwa kemudian kita melemparkan jokes satu dan yang lain, it's okay. Tapi jangan pernah menghina seperti itu. Bung Ardian, kita juga tidak setuju. Bukan, penghinaan terhadap homoseksual itu kita juga menolak. Bukan, kalau begitu jangan dibilang apa masalahnya, apa urgensinya, apa Prabowo tidak terganggu. Ini bukan persoalan Prabowo terganggu tidak terganggu. Bangsa ini terganggu ketika ada orang berucap seperti itu. Dan kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa. Percaya deh, lu biarkan akan terulang dalam berbagai bentuk yang lain. Dan saya tidak mau. Seberbeda-bedanya saya dengan Prabowo, seberbeda-bedanya saya dengan yang lain, saya tidak akan gunakan ucapan-ucapan seperti itu. Bisa periksa track record saya, tidak ada. Saya boleh beda dengan siapapun. Ya kita beda-beda aja. Itu loh. Bahkan seringkali saya kutip, saya tidak setuju pendapatmu. Tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi bukan berarti kita menyetujui. Bos, ucapan itu memang benci gitu loh. Benci pada saat itu? Kita nggak bicara rentang waktu, brother. Jangan gini. Jangan lu manipulasi. Dan katakan itu dulu. Ini bukan dulu atau sekarang, tidak. Tapi setuju nggak bahwa bahasa itu jangan diulang lagi ya? Setuju. Satu. Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu di luar koridor etik? Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu tidak punya nilai moral sekalipun? Setuju. Yes, setuju. Sudah. Jangan cari pembenaran itu dulu. Iya. Jangan cari pembenaran. Prabowo-nya nggak apa-apa tuh. Jangan. Kita pakai nilai-nilai universal. Itu loh. Bos, lu bisa cek bagaimana sikap gua terhadap Prabowo dari dulu. Sama. Oh, bukan sama. Tapi sebentar. Tidak sama karena lu sekarang tidak seperti itu, oke? Nah, enggak, tapi sebentar. Gua tidak akan mau gunakan bahasa seperti itu. Enggak. Jadi ketika kemudian ada orang bilang begitu terhadap Prabowo sekalipun gua terganggu loh. Enggak begitu. Kita beda. Tapi tunjukkan yang beda. Jangan hina apapun yang melekat pada dirinya. Jangan hina apapun yang melekat pada siapapun, jangan. Tidak ada orang yang pernah meminta dan diberikan kesempatan untuk memilih. Itu loh, jangan. Nah, itu harus jadi sikap tegas kita. Dan jangan kemudian itu dibenarkan, dibiarkan dengan alasan, itu kan kemarin. Kan yang diomongin nggak merasa apa-apa, nggak boleh. Tolong. Semakin dibiarkan perdebatan seperti ini, akan ada nilai-nilai yang bergeser terus semakin jauh. Jadi jangan. apa yang harus dilakukan kalau seperti apa yang harus dilakukan nanti kita akan lanjutkan nanti. Saya setuju yang dibilang Bung Ade. Biarkan dia berusaha. Nah, membuktikan. Sudah. Berusaha membuktikan. Yes. Oke, nanti kita lanjutkan. Tapi yang jelas isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Tapi kalau ini kayak bisa ya. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan kita dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali. Ayo silakan Bu.